Assalamualaikum, hai guys, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Abrar FT Peduli. Perkenalkan nama saya Abrar FT. Saya adalah seorang motivator, konseling, dan membantu rekan-rekan yang membutuhkan pencerahan dalam urusan problem hidup. Di sini saya mengangkat cerita, judulnya adalah saya adalah seorang yang paling tersabar mungkin di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ini. Kenapa saya mengangkat ini orang paling tersabar? Ini di sini saya angkat cerita itu, mungkin Anda sebagai pendengar setia YouTube penasaran, apa sih Anda bicara orang tersabar? Ini coba pendengar setia ambil segi positifnya dan buang di segi negatifnya. Ini pengalaman hidup yang saya alami. Jangan sampai Anda merasakan pengalaman pahit yang saya rasakan. Jangan Anda sampai mengalami juga, karena Anda telah mendengarkan channel YouTube ini. Ambil, bisa Anda minimalisir di awal, jangan sampai terjadi persis kejadian jalan kehidupan saya gitu, kehidupan saya. Apa itu contoh? Saya menjalani hidup berumah tangga ya cukup prihatin dan menyedihkan ya. Kenapa di sini saya mengangkat sebagai orang paling tersabar? Siapa sih yang kuat hidup dalam rumah tangga, berdampingan, hidup berpasangan, satu ranjang, satu tempat tidur? Ya, kita bisa namanya sebagai manusiawi, sebagai laki-laki pasti mempunyai hasrat biologis. Tapi saya harus merasakan hampir lebih dari 9 bulan saya itu tidak saya dapat dalam diri saya. Walaupun kami satu ranjang, satu tempat tidur, berganti pakaian bareng, dengan bahkan tanpa busana pun kita di kamar mandi, di kamar, tapi saya bisa menahan. Kenapa? Kesabaran saya itu benar-benar harus saya pegang. Karena apa itu terjadi? Karena disinilah kita coba flashback ke belakang. Ini adalah kesalahan saya sebagai seorang laki-laki. Karena mengasih sedikit demi sedikit kebebasan dia sebagai seorang istri untuk mencari kebebasan buat dirinya supaya dia nyaman. Singkat cerita, di suatu saat dia minta izin. Saya kok semenjak berumah tangga kok jadi terkekang, ke ruang gerak saya lebih sempit. Saya bertemu teman, bertemu rekan, kawan lama, mau bikin reunian, saya kok nggak diizinkan, kok nggak dikasih kesempatan. Dia dengan nada yang sangat bermohon, ya coba saya kasih pencerahan. Boleh, saya tidak akan menutupi Anda bertemu teman, kawan lama, ya tapi sebatas wajar. Konteksnya Anda ini adalah sebagai
istri yang harus tanggung jawab dengan keluarga. Ketemu teman, ketemu kawan, kumpul boleh, tapi dicatur waktu yang pas, jangan meninggalkan suatu pekerjaan rutinitas di rumah tangga tersebut. Saya izinkan, dia lama mencari waktu, dia minta izin, dia pergi. Seiringnya waktu berjalan, dia sering ketemu kawan lama, teman. Karena di zaman sekarang sedunia digital, mencari teman yang udah ketemu, dia bisa pasang status, cari ini di Facebook atau IG, nanti juga akan ketemu, berkumpul lah mereka. Sering bertemu, sering pergi bareng, sering makan bareng. Ya, akhir lamanya dia merasa nyaman di luar sana. Akhirnya rumah tangga pun terbengkalai. Kan di rumah pun ya kewajiban sebagai ini tidak terlaksanakan, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga di pagi hari, mempersiapkan sarapan, bahkan urusan anak, memandikan anak, bahkan anak yang paling besar juga udah di sekolah SD, memandikan, mengantarkan, dan bikin sarapan. Itu sama sekali tidak dilakukan. Bahkan kewajiban sebagai yang rutinitas sebagai mau nyuci, bahkan anak-adiknya yang kecil juga masih butuh perhatian, dia gak lakukan itu sama sekali. Disinilah letak kesabaran sebagai seorang laki-laki. Saya jalani dengan sabar dan ikhlas. Saya lakukan, bangun pagi, saya mandikan, saya bikin sarapan, saya antarkan sekolah. Adiknya kadang bangun, saya ikut juga mandi, saya bawa. Sedangkan dia tidur enak, masih tidur manis. Pas saya datang, saya antarkan sekolah, saya ke rumah, dia udah bangun. Ya duduk, ya sambil mengopi dan merokok. Karena apa? Awalnya tadinya dia tidak perokok, dan saya pun juga bukan seorang perokok. Karena dia sering ngumpul ke teman, dia coba, dia ngobrol, enak ya ngerokok kalau habis makan, apalagi pedas, saya rasanya tuh lebih fresh. Gimana sih kalau mau coba ngerokok 1 batang atau 2 batang? Ya sehari paling kalau 3 kali makan ya 3 batang. Ya saya kasih nasihat, kalau itu memang merokok rasanya kurang pas kalau seorang perempuan, apalagi di depan umum. Rasa kurang apa, pandangan orang itu kita sebagai dianggap perempuan apa. Enggak, saya kalau merokok, jawab dia, saya cari tempat yang enggak tersembunyi, walaupun saya di kafe juga merokok, cari tempat yang agak bukan kelihatan dengan banyak orang. Alasannya ya karena sayangnya tadi saya izinkan. Oke lah, tapi tolong dijaga. Akhir lama kelama dia merasa nyaman, bahkan dia menghabiskan 1 bungkus sehari. Dia merokok, ngopi, karena kebiasaan jelek itulah dia pagi-pagi bukannya menyiapkan, dia mementingkan diri sendiri, anak ya masa bodoh, suami masa bodoh. Dia bangun agak siang, duduk, bikin kopi, ngerokok, main HP, chatan dengan teman-teman. Dia senang, happy. Udah rutinitas sehari-harinya begitu. Kadang-kadang saya pulang, habis mengantarkan anak, cucian begitu banyak, saya masukkan ke mesin cuci, akhirnya saya cuci, saya keringkan. Tapi dia jangan dijemur, saya yang jemur. Supaya kelihatan sama tetangga sekeliling, nah, seolah dia yang nyuci. Ya oke lah, saya sabar, lakukan. Ini pekerjaan terus berlanjut sampai ya terus hampir 9 bulan lebih. Singkat cerita, di suatu waktu saya tuh ada dia meminta izin di akhir tahun, ingin pergi piknik sama rekan-rekan karena udah sering bertemu teman. Dia bikin acara ke pantai. Oke lah, saya bilang izinkan, cuma berapa hari. Ambillah dia waktu itu 3 hari 2 malam. Dia pergi, kami di rumah di akhir tutup tahun. Dia pergi sebelum tahun baru dengan teman-temannya.
Bahkan tetangga pun tahu kami bertiga di rumah, menutup diri, tidak ikut gabung dengan tetangga-tetangga supaya menjaga, supaya orang tahu bahwa kami itu masih komplit dalam rumah kami itu. Akhirnya dia happy ya istilahnya, dan saya lihat dari status dari teman dia tuh berjoget ria di tepi pantai, mungkin entah itu minum, konsumsi minuman beralkohol, saya juga nggak tahu. Saya udah kasih nasihat, tapi di belakang saya ada lain cerita. Akhirnya hati saya sangat sakit dan luka. Saya sabar, menangis ya, rangkul anak saya yang dua, saya sabar. Akhirnya berlanjut sering waktu, ya itulah kesabaran, makanya saya bilang ini seorang tersabar. Nah, yang kedua lagi, di suatu saat beberapa bulan kemudian, saya rutinitasnya bekerja, kadang keluar kota, kadang di dalam kota. Satu saat satu ke luar kota, karena namanya kami udah mempunyai rumah, karena saya sayangnya tadi ya kami awalnya mengontrak, akhirnya bisa KPR. Seiringnya waktu berjalan, kami pun bisa kredit kendaraan mobil juga, karena sayangnya dia pergi kemana-mana naik motor, disangka tidak bakal begini. Akhirnya mungkin semenjak dia punya kendaraan itulah, punya mobil itulah, dia akhirnya tebar pesona, merasa dirinya wah, bahwa dia tuh lebih dari segalanya. Dia lupa dengan segalanya, bahkan uang yang buat yang buat cicilan mobil itu pun sempat terpakai dan 2 bulan tidak dipakai, tidak distorkan. Akhirnya terjadilah penagihan secara paksa ke rumah. Akhirnya dana nggak ada, dia datang menemui saya, kenapa ini? Ya terpakai saya gini. Oh kenapa terpakai? Gini alasan, bermacam-macam alasan, karena mungkin udah salah pergaulan, uang tidak dipakai, tidak terkontrol. Saya tetap sabar. Ya sabar aja, kita cari solusinya. Mang dana itu udah saya anggarkan tiap bulannya buat ini, buat ini, buat itu, buat rumah, buat kendaraan, buat kehidupan sehari-hari, buat anak sekolah. Ini di luar perencanaan saya dan perkiraan saya. Mungkin saya coba cari teman atau bisa kasih pinjaman. Saya sambil duduk, saya digampar pipi saya dengan bahasa yang tidak pantas. Kamu goblok, sebagai yang tidak tanggung jawab. Saya udah didesak oleh debt collector, ini harus dibayar lunas. Akhirnya saya sana agak kaget, anak saya menyaksikan sampai dia menangis. Saya takut anak saya jadi trauma. Saya pergi keluar, saya usap dada saya pergi meninggalkan tempat tinggal saya itu supaya jangan terjadi keributan. Begitu pahit getirnya hidup saya dalam rumah tangga, saya meninggalkan rumah. Disinilah titik awalnya kami bisa mencari jalan terbaik. Saya sebagai suami mungkin tidak kuat. Sabaran manusia ada batasnya. Sesabar-sabarnya orang pasti ada batasnya. Akhirnya disinilah kami bisa terpisah sekarang ini dengan anak yang besar saya bawa, yang kecil sama dia. Inilah singkat cerita. Makanya di sini saya ambil judul kenapa orang tersabar. Di sini begitu Anda ambil cerita singkat ini, begitu beratnya pengalaman hidup yang saya alami. Mungkin tidak ada orang yang sesabar saya dari segi hubungan biologis, dari segi masalah finansial kehidupan di rumah tangga. Nah, karena di sini saya juga merasa inilah saya mengambil tindakan dibilang kurang tepat atau kurang bagus. Ya, itu kesalahan saya. Kenapa tadinya di awal mengizinkan dia sering banyak bertemu teman, kawan lama, dan tadinya dia perokok, dia minta izin, ya secara pelan-pelan dia malah kecanduan, bahkan minta habis sebungkus setengah sehari gitu kan. Ya dia lebih nyaman merokok di luar sana, di segala macam tempat, sering, istilahnya bahasa anak muda, sering mejeng lah. Alasannya nongkrong gitu kan. Jadi terabaikan ya keluarga itu sendiri. Makanya tolong sebagai pendengar yang
setia, ambil hikmahnya. Ini saya bilang curhat, mungkin saya bilang ini cerita tapi bukan fakta, inilah real adanya pengalaman hidup yang saya lakukan. Semoga ini menjadi motivasi buat Anda pendengar. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kalian di sana. Coba renungkan dan diambil di segi positifnya mana, di segi negatifnya mana. Jangan kita sebagai seorang laki-laki jangan bertindak sembrono, jangan bertindak ya demi sayangnya kita sebagai pasangan kita, akibatnya fatal dan inilah akhirnya kami terpisah. Hanya jangan lupa tekan subscribe di bawah ini. Saya seorang motivator dan seorang konseling. Nanti kita ketemu lagi di channel YouTube saya. Bagaimana mengatasi suatu problem supaya kita bisa move on dan mengikhlaskan permasalahan masa lalu. Kita akan menatap masa depan yang lebih baik. Ikhlaskan di sini, makanya saya tidak ada unsur dendam, unsur penyesalan. Maka kita di sinilah nanti saya coba mengasih tip-tip bagaimana caranya kita menjadi seorang tidak pendendam, menjadi seorang yang ikhlas, seorang yang bisa menerima keadaan, dan seorang yang pemaaf. Nanti ada trik-trik dan langsung praktek gimana menterapi diri kita itu supaya kita lebih baik dan lebih siap menerima semua keadaan. Tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur penyesalan. Ini adalah problem yang kita hadapi. Semoga kita menatap ke depan perjalanan hidup yang masih panjang. Selamat ketemu lagi di channel YouTube Abrar Fuduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.